Oke teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang struktur kontrol percabangan lanjutan. Diharapkan setelah menyaksikan video, teman-teman dapat memahami bentuk umum penggunaan struktur kondisi if bertingkat dan juga switch case. Video ini merupakan bagian kedua dari struktur kontrol percabangan lanjutan. Video ini akan membahas topik multikondisi, operator logika, dan konversi multikondisi menjadi nested if. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian pertama, dapat langsung mengklik link yang ada di pojok kanan atas. Topik pembahasan kedua yaitu multikondisi dan logical operator. Kadang-kadang satu kondisi saja tidak cukup untuk menentukan suatu syarat, sehingga diperlukan dua atau lebih kondisi. Untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut, gunakan operator logika yang disebut logical operator. Logical operator yang pertama yaitu operator NOT. Operator NOT bukan digunakan untuk menggabungkan dua buah kondisi, tetapi bekerja sebagai pembalik nilai logika true menjadi false atau false menjadi true, sehingga sering disebut unary operator. Contoh pada kondisi berikut: variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 2. Terdapat kondisi A lebih besar sama dengan B, sehingga apakah 5 lebih besar sama dengan 2 akan menghasilkan nilai true. Jika menggunakan not condition, maka kondisinya bisa berubah menjadi A lebih kecil dari B, atau apakah 5 lebih kecil dari 2 akan menghasilkan nilai false. Logical operator yang kedua yaitu operator AND. Operator AND menggabungkan dua buah kondisi menjadi satu nilai, sedemikian rupa akan bernilai true hanya bila kedua kondisinya yang digabungkan bernilai true. Dengan istilah lain, kedua syarat harus dipenuhi. Contohnya pada kondisi berikut: variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 2, variabel C bernilai 6, dan variabel D bernilai 4. Terdapat kondisi pertama, yaitu A lebih besar dari B, sehingga apakah 5 lebih besar dari 2 akan menghasilkan nilai true. Kemudian kondisi kedua yaitu B lebih besar dari D, sehingga apakah 2 lebih besar dari 4 akan bernilai false. Kedua kondisi tersebut dibandingkan dengan menggunakan logical operator AND yang jika digabungkan akan berbunyi kondisi pertama bernilai true and kondisi kedua bernilai false, yang akan menghasilkan nilai akhir adalah false. Jika dilihat pada tabel kebenaran, jika salah satu kondisi bernilai false, maka nilai akhirnya adalah false. Logical operator yang kedua yaitu operator OR. Operator OR menggabungkan dua buah kondisi menjadi satu nilai, sedemikian rupa akan bernilai true cukup bila salah satu saja dari kedua kondisi yang digabungkan bernilai true. Hanya bila kedua kondisi bernilai false, maka nilai gabungannya bernilai false. Dengan perkataan lain, cukup satu syarat saja yang harus dipenuhi. Contohnya pada kondisi berikut: variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 2, variabel C bernilai 6, dan variabel D bernilai 4. Terdapat kondisi pertama yaitu A lebih besar dari B, sehingga apakah 5 lebih besar dari 2 akan menghasilkan nilai true. Kemudian kondisi kedua yaitu B lebih besar dari D, sehingga apakah 2 lebih besar dari 4 akan menghasilkan nilai false. Kedua kondisi tersebut dibandingkan dengan menggunakan operator logika OR, sehingga kondisi pertama bernilai true or kondisi kedua bernilai false. Hasil akhirnya adalah true. Jika dilihat pada tabel kebenaran, jika salah satu kondisi bernilai true, maka nilai akhirnya adalah true. Kita lanjutkan pada topik pembahasan ketiga yaitu konversi multikondisi menjadi nested if. Multikondisi dapat dikonversikan menjadi bentuk nested if. Contoh-contoh konversi berikut ini bukan bermaksud menerangkan true atau false suatu kondisi, tetapi contoh ini diperlukan jika harus menulis dalam bentuk nested if. Contoh pertama, terdapat multikondisi terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2 yang menggunakan logical operator AND.
Jika hasil akhir kedua kondisi ini bernilai benar, maka berlanjut ke S1. Jika hasil akhir kedua kondisi ini bernilai salah, yaitu dengan komposisi kondisi pertama bernilai true dan kondisi kedua bernilai false, atau sebaliknya, maka berlanjut ke S2. Untuk penggambaran nested if-nya, karena pada multikondisi terdapat dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2, maka akan dibuatkan dua percabangan, yaitu percabangan 1 dan percabangan 2. Karena perintah S1 dijalankan ketika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai true, maka posisikan S1 pada lokasi ini. Sedangkan perintah S2 akan dijalankan ketika kondisi 1 bernilai false, atau kondisi 1 bernilai true dan kondisi 2 bernilai false, maka letakkan perintah S2 pada lokasi ini. Contoh kedua, terdapat multikondisi terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2 yang menggunakan logikal operator OR. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai benar, yaitu dengan komposisi kondisi 1 bernilai true dan kondisi 2 bernilai false, atau sebaliknya, maka berlanjut ke S1. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai salah, yaitu dengan komposisi kondisi pertama atau kondisi kedua bernilai false, maka berlanjut ke S2. Untuk penggambaran nested if-nya, karena pada multikondisi terdapat dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2, maka akan dibuatkan dua percabangan, yaitu percabangan 1 dan percabangan 2. Karena perintah S1 dijalankan ketika kondisi pertama bernilai true atau kondisi kedua bernilai true, maka posisikan S1 pada lokasi ini. Sedangkan perintah S2 akan dijalankan ketika kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai false, maka letakkan S2 pada posisi ini. Contoh ketiga, terdapat multikondisi terdiri dari tiga kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 yang menggunakan logikal operator AND. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai benar, yaitu dengan komposisi kondisi 1, kondisi 2, serta kondisi 3 bernilai true, maka berlanjut ke S1. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai salah, yaitu jika salah satu kondisi saja bernilai false, baik itu kondisi 1, atau kondisi 2, atau kondisi 3, maka berlanjut ke S2. Untuk penggambaran nested if-nya, karena pada multikondisi terdapat tiga kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, maka akan dibuatkan tiga percabangan, yaitu percabangan 1, percabangan 2, dan percabangan 3. Karena perintah S1 dijalankan ketika kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 bernilai true, maka posisikan S1 pada posisi ini. Sedangkan perintah S2 akan dijalankan ketika kondisi 1 atau kondisi 2 atau kondisi 3 bernilai false, maka letakkan perintah S2 pada posisi ini. Contoh keempat, terdapat multikondisi terdiri dari tiga kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 yang menggunakan logikal operator OR. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai benar, yaitu jika salah satu kondisi saja bernilai true, baik itu kondisi 1 atau kondisi 2 atau kondisi 3, maka berlanjut ke S1. Jika hasil akhir kondisi ini bernilai salah, yaitu jika semua kondisi baik itu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 bernilai false, maka berlanjut ke S2. Untuk penggambaran nested if-nya, karena pada multikondisi terdapat tiga kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, maka akan dibuatkan tiga percabangan, yaitu percabangan 1, percabangan 2, dan percabangan 3. Karena perintah S1 dijalankan ketika salah satu kondisi baik itu kondisi 1, kondisi 2, atau kondisi 3 bernilai true, maka posisikan S1 pada lokasi ini. Sedangkan perintah S2 akan dijalankan ketika kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 bernilai false, maka letakkan pada lokasi ini. Berikut contoh-contoh lain dari konversi multikondisi menjadi nested if. Yang disebutkan pada contoh sebelumnya hanya merupakan salah satu dari berbagai macam cara mengkonversi multikondisi menjadi nested if. Seperti contoh kelima ini, terdapat tiga kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 dengan menggunakan operator logika AND dan OR. Komputer akan membaca kondisi ini, yaitu dengan pertama akan membandingkan kondisi 1 dengan kondisi 2, kemudian kedua dari hasil perbandingan tersebut akan dibandingkan lagi dengan kondisi 3.
Bentuk nested if-nya dapat disesuaikan dengan multi kondisi yang ada. Pada contoh ini, teman-teman dapat memperhatikan bagaimana perbandingan dengan 3 kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 dengan menggunakan logikal operator OR dan AND. Perhatikan juga bentuk nested if-nya terkait dengan multi kondisi yang digunakan. Hal yang sama juga pada contoh 7. Perhatikan bagaimana komputer memeriksa antara kondisi 1, kondisi 2, dan juga kondisi 3. Perhatikan juga bentuk nested if terkait dengan multi kondisi yang digunakan. Sekian video kali ini yang merupakan bagian kedua tentang struktur kontrol percabangan lanjutan yang membahas multi kondisi, operator logika, serta konversi multi kondisi menjadi nested if. Teman-teman bisa melanjutkan pada video bagian ketiga yang membahas tentang contoh program sederhana menggunakan nested if dan multi kondisi, yaitu mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Salam budi luhur.